Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Penuh Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 2 saya akan membahas mengenai lahirnya pergerakan nasional. Silahkan disimak dengan baik videonya. Baik warga belajar semuanya, pembahasan yang pertama mengenai lahirnya pergerakan nasional. Golongan cendekiawan telah menyadarkan rakyat Indonesia untuk bersatu dalam menghadapi kekuasaan Hindia Belanda. Golongan cendekiawan inilah yang mengubah perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan strategi yang modern. Masa ini dikenal dengan masa pergerakan nasional. Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai faktor yang mendorong lahirnya pergerakan berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai faktor internal lahirnya pergerakan nasional. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Di antaranya ada yang pertama lahirnya golongan cendekiawan. Politik etik atau balas budi secara tidak langsung mendorong pemerintahan Belanda untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan ini mendorong lahirnya kelompok baru dalam masyarakat Indonesia yaitu golongan cendekiawan. Golongan ini menjadi pelopor dalam strategi modern perjuangan bangsa Indonesia. Strateginya yaitu mengutamakan semangat kebangsaan melalui organisasi-organisasi yang didirikannya. Yang kedua ada penderitaan dan penindasan serta pelakuan yang diskriminatif. Kebijakan penjajah hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, rakyat Indonesia tidak diperhatikan sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia semakin merosot. Nah, kondisi inilah yang mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu dalam melawan bangsa asing. Faktor internal yang ketiga yaitu politik etik atau politik balas budi. Politik etik lahir sebagai upaya balas budi Belanda pada bangsa Indonesia. Politik etik dilaksanakan setelah pelaksanaan tanam paksa. Politik etik meliputi irigasi, edukasi, dan transmigrasi yang membawa perubahan pada masyarakat Indonesia. Edukasi atau pendidikan sangat berpengaruh pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dapat memasuki sekolah-sekolah dan banyak didirikan sekolah-sekolah. Hal ini berdampak pada pola pikir masyarakat Indonesia dan sebagai modal untuk adanya pergerakan nasional. Selain faktor internal, di sini juga ada faktor eksternal yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar Indonesia dan menjadi pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Masuknya paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme pada awal abad ke-20 mempengaruhi kondisi di Indonesia. Paham ini dibawa oleh orang Barat saat politik pintu terbuka. Paham-paham ini mempengaruhi strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan membawa angin segar untuk bebas dari penjajahan. Faktor yang kedua yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Bangsa Asia pertama kalinya mengalahkan bangsa Eropa yaitu Rusia pada tahun 1905. Kemenangan ini menyadarkan bangsa Asia dan Afrika bahwa nasionalisme yang dimiliki mampu mengalahkan bangsa lain. Yang ketiga ada pergerakan nasional di Asia dan juga Afrika. Di awal abad ke-20 di kawasan Asia dan Afrika berkembang pergerakan nasionalisme untuk menentang penjajah. Contohnya di India, Cina, Turki, dan juga Mesir. Nasionalisme yang terjadi di negara-negara tersebut berpengaruh bagi bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari bangsa asing. Nah, itu faktor internal dan juga eksternal pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Pembahasan kedua mengenai ciri-ciri strategi perjuangan bangsa Indonesia pada awal ke-20. Yang pertama ada perjuangan mengutamakan semangat persatuan.
Pada masa ini berkembang semangat nasionalisme, sehingga perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dilandasi dari semangat persatuan. Yang kedua, perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan senjata tradisional, tetapi menggunakan organisasi modern. Pada masa ini banyak didirikan organisasi modern yang menggunakan yang bersifat politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan. Yang ketiga, pemimpin perjuangan adalah golongan cendekiawan. Tadi sudah dikatakan ya, faktor lahirnya pergerakan nasional salah satunya ada golongan cendekiawan. Pemimpin-pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan atau golongan cerdik dan pandai. Perjuangan tidak lagi dipimpin oleh golongan bangsawan atau para pemimpin daerah yang lainnya. Golongan cendekiawan dalam memimpin perjuangan menggunakan pendekatan politik dan strategi modern. Perjuangan yang dilakukan eh, kelompok ini lebih terorganisasi, sehingga perjuangan ini secara perlahan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada akar-akar nasionalisme yang terkandung dalam organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Tanggal 28 Mei ini lalu ditetapkan sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada awal pembentukannya, organisasi ini bersifat sosial budaya karena diawali dengan tujuan hendak meningkatkan martabat dan kecerdasan bangsa Bumi Putra. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Dr. Wahidin Sudirosuhudo berencana mendirikan dana belajar-belajar bagi anak-anak pribumi yang tidak mampu. Yang kedua ada Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Surakarta didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI oleh saudagar kaya raya yang bernama Haji Samanhudi. Latar belakang didirikan SDI ini adalah terjadinya persaingan perdagangan antara pedagang pribumi dan pedagang Cina atau Tionghoa. Tujuan dari SDI ini untuk menghimpun pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing. Jadi dengan adanya ini mampu menambahkan semangat kepada pedagang-pedagang pribumi bahwa mereka mampu bersaing dengan pedagang asing. Yang ketiga ada Serikat Islam. Pada tahun 1912 diganti menjadi Serikat Islam oleh Haji Samanhudi. Yang tadinya Serikat Dagang Islam diganti menjadi Serikat Islam. Latar belakang ekonomi dan politis didirikannya Serikat Islam adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap golongan pedagang Cina yang melakukan monopoli perdagangan batik dan dalam rangka menghadapi semua bentuk penindasan, penghinaan, dan kesombongan rasialis baik dari orang-orang Cina maupun kolonialis Belanda. Organisasi yang keempat yaitu ada Indische Partij. Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Tokoh pendiri IP sering juga disebut tiga serangka yaitu E.F.E. Dewisdekker, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. IV ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional serta mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka. Yang kelima ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang bersifat keagamaan dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November di Yogyakarta. Tujuan dari organisasi ini adalah memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada Perhimpunan Indonesia atau FI. Pada permulaan abad ke-20 sudah ada sejumlah orang Indonesia yang tinggal di negeri Belanda. Mereka lalu mendirikan Indische Vereniging dengan tokoh pendirinya yaitu R. Panji Sosrokartono.
R.M. Nasuroto, dan R. Husein Jazaningrat. Perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan sosial yang memperhatikan anggota-anggota yang ada di luar negeri. Sedangkan untuk media komunikasi diterbitkan dalam majalah Hindia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.